Selamat hari Minggu dan salam Paskah bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Kita memuji Tuhan karena Kristus telah bangkit. Maut telah dikalahkan dan kita hidup bersama Kristus yang bangkit. Kita merayakan Paskah dan bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya, sekalipun kondisi dunia masih bergumul dalam derita saat ini, khususnya oleh COVID-19 dan krisis ekonomi yang disebabkannya. Namun hal itu tidak akan merampas sukacita kita dan tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh karenanya, marilah kita rayakan kebangkitan Kristus dengan memuji Tuhan lewat nyanyian Kidung Jemaat, Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Kita bersyukur dan memuji Tuhan oleh kebangkitan Kristus, mengalahkan maut dan kematian, dan kita merayakan kemenangannya pada hari ini. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat pertama hingga ayat yang ke-18 tentang kebangkitan Yesus. Dan saya ingin menekankan satu tema bagi kita, oleh kebangkitan Yesus kita survive. Dan marilah kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan ini. Pada hari pertama minggu itu,
Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara-saudara. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, mungkin ibu bapa dan saudara-saudara sependapat dengan saya mengatakan bahwa inilah pertama sekali dalam pengalaman hidup kita menghadapi pergumulan berat terkait dengan pandemi virus yang disebut COVID-19, dan khususnya pengalaman pertama bagi kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus dan tidak bersekutu secara langsung di rumah ibadah. Kita merayakan kebangkitan Kristus dalam suasana dunia yang bergumul dan menderita saat ini. Tetapi ibu bapa dan saudara-saudara, tahukah kita, tahukah Anda, atau apakah saudara menyadari bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, ternyata bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang bertahan hidup hingga kini
dari prahara atau pandemi COVID-19 ini. Kita adalah orang-orang yang survive, dan andai kata pandemik ini kita sebut sebagai proses seleksi alam, ya kita ternyata masih survive. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, survive berarti bertahan hidup atau continue to live or exist, especially in spite of danger or hardship. Kata ini berasal dari kata Latin supervivere, yang artinya super in addition, vivere adalah live. Makna dasar yang dikandungnya adalah hidup, yakni live beyond atau live longer. Entah mengapa, ibu bapak dan saudara-saudara, hidup itu selalu dikaitkan dengan pergumulan, bahkan kegelapan. Maka yang sering kita baca atau kita dengar adalah the shadow of darkness, atau bayang-bayang kegelapan, atau bayang-bayang maut. Pemazmur juga mengungkapkan hal itu dalam konteks yang dia alami. Ia katakan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dunia berdosa yang diselamatkan oleh Yesus juga digambarkan sebagai dunia yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dalam Injil Lukas dikatakan, yakni Lukas 1 ayat 78 hingga 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang kita telah dengarkan dan kita renungkan dalam perayaan Paskah kebangkitan Yesus saat ini adalah fakta tentang hidup, yakni Yesus yang bangkit dan hidup kembali mengalahkan kematian. Fakta itu oleh Injil Yohanes dipaparkan kronologisnya. Dan dalam perikop yang telah kita dengarkan tadi diawali dengan perkataan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 1. Jadi ibu bapak dan saudara, Maria Magdalena pergi ke kuburan Yesus pada hari Minggu subuh dan melihat fakta bahwa kubur telah kosong dan batu penutup telah terguling dari pintunya. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Batu itu telah terguling. Ibu bapak dan saudara tahu seberapa berat batu itu? Menurut para ahli, batu yang dipakai menutup kubur pada saat itu ada di antara diameter 4 sampai 6 meter. Dan diperkirakan beratnya bisa mencapai 1 sampai 2 tons atau 2.000 sampai 4.000 pounds. Dan batu penutup kubur itu juga disegel dan juga dijaga oleh prajurit. Seperti misalnya informasi yang disampaikan Injil Matius dalam Matius 27 ayat 66, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Bayangkan ibu bapak dan saudara bahwa jasad Yesus pun disil atau disegel dan dijaga. Sebegitu hebatnya rumor ketika itu, sebegitu hebatnya spekulasi dan politisasi
atas eksekusi kematian Yesus ketika itu, sehingga kubur Yesus pun mesti disegel dan dijaga. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kubur telah terbuka dan batu telah terguling. Kebangkitan Yesus ternyata tidak hanya mendobrak kubur yang tertutup, tetapi juga membongkar semua spekulasi dan upaya untuk menutup dan mengubur serta melenyapkan kehidupan. Kebangkitan Yesus menyingkap tabir bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, dan Yesus telah membuktikan dengan mengalahkan kematian dan sengat maut itu. Itu sebabnya Rasul Paulus menantang di dalam imannya dan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kehidupan dalam dunia di mana kita hidup hari-hari belakangan ini dirundung oleh kemalangan dan ketakutan yang luar biasa. Bagi sebagian orang, seakan kehidupan ini akan segera berakhir dengan begitu banyaknya korban dan mati secara memilukan dalam derita dan dalam sepi oleh COVID-19 ini. Oleh karenanya, di samping upaya rasional untuk berjuang mempertahankan hidup secara medis, kita ingin mengembalikan pandangan kita tentang hidup yang harus dijalani secara optimis, secara positif, semangat dan penuh harapan. Ketakutan, kekhawatiran, pesimisme adalah keadaan yang akan selalu dihadirkan oleh kuasa setan dalam bentuk roh ketakutan. Jadi ada banyak roh ketakutan yang bertebaran, yang bekerja saat ini dalam diri manusia. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus pernah mengatakan seperti ini, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." 2 Timotius 1 ayat 7. Ingat bahwa kita memiliki roh pemberian Allah, dan itu bukanlah roh ketakutan. Apa pentingnya ini bagi kita, ibu bapa dan saudara-saudara? Agar kita memiliki semangat, agar kita memiliki kekuatan dan keberanian menjalani hidup. Agar dengan semangat dan keberanian itu juga kita dimampukan mendorong semangat hidup orang lain dan menjalaninya secara optimis dan meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup dan telah menaklukkan kematian dan kuasa dosa, mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, bila mana Maria Magdalena sebelumnya masih hanya melihat kubur yang kosong, maka Yesus berinisiatif untuk menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena secara langsung. Memang Maria Magdalena mengalami proses dan suasana hati yang berbeda dengan murid yang lain. Oleh sebab itu, ia masih menangis ketika dijumpai oleh Yesus. Ia menangis oleh kematian Yesus dan juga menangisi jasad yang diduganya telah dicuri oleh orang tertentu. Maka ketika Yesus menyapanya dan menyebut namanya Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru, ayat 16. Maka kesedihan dan tangis itu pun berakhir tatkala bertemu dan disapa oleh Yesus. Yang muncul kemudian adalah sukacita, dan bahkan ia ingin memegang Yesus pertanda sukacitanya walaupun Yesus melarangnya.
Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, selalu ada sukacita bagi setiap orang yang bertemu Yesus. Selalu ada sukacita bagi orang yang disapa dan mendengarkan perkataan Yesus. Yesus yang bangkit, yang menjumpai dan menyatakan diri kepada Maria Magdalena adalah Yesus yang sama, yang hadir kini dalam realitas hidup yang kita alami saat ini, Ibu Bapa dan saudara-saudara. Percayakah Anda? Percayakah kita atasnya? Di awal tadi saya mengatakan bahwa kita yang masih mendengarkan firman dan perkataan Yesus saat ini adalah orang yang survive, yang bertahan dan berlanjut hidup dan eksis. Namun perlu kita sadari, Ibu Bapa dan saudara, bahwa itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Oleh karenanya, orientasi kita kini adalah orientasi hidup yang diarahkan kepada Yesus yang bangkit. Ada banyak orang berkata dan menganjurkan, dan saya kira saya juga setuju dengan itu. Jangan menebarkan ketakutan. Jangan mempercakapkan kematian dan sakit penyakit maupun virus sebagai momok yang membuat kita paranoid dan bisa melemahkan sistem imun tubuh kita. Bisa. Kita ingin mempercakapkan kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit dan hidup. Dan bila para ahli gizi misalnya, Ibu Bapak dan Saudara, menganjurkan kita untuk meningkatkan imun tubuh, kita disuruh mengkonsumsi vitamin C. Itu juga baik. Tetapi juga terkait dengan itu, kita membutuhkan vitamin C yang lain. Kita tidak hanya membutuhkan vitamin C, tetapi kita membutuhkan vitamin C atau vita in Christo dalam bahasa Latin, yang artinya hidup dalam Kristus. Tetapi saya juga ingin menambahkan, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih, agar kita jangan juga menjadi overconfident, sehingga menjadi abai dan ignoran atas apa yang patut kita lakukan dan antisipasi. Bahwa orang percaya harus sekaligus menjadi orang yang berhikmat dan waspada. Keyakinan akan Yesus yang bangkit itu justru harus membangkitkan iman percaya kita pada kuasanya yang mengalahkan maut dan kematian. Dan kita pun didorong untuk memberi harapan dan optimisme pada kehidupan yang sedang dan masih kita jalani. Ibu Bapak dan saudara yang terkasih, kesaksian Maria selanjutnya adalah, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ayat 18. Perkataan dan kesaksiannya itu mencakup pengertian, aku telah melihat dan mengalami kehadiran Tuhan dan mengimani perkataannya. Bagi kita yang melihat, mengalami kehadiran Tuhan dan mengimani perkataannya, kini dihadapkan pada pergumulan besar dunia. Maka pertanyaan bagi kita adalah, mampukah kita memerankan misi Tuhan dalam terang iman kita, yakni iman kebangkitan? Mampukah kita membangun solidaritas masyarakat global yang kini ditantang melampaui segala sekat-sekat bangsa, negara, suku, ras, agama, maupun bahasa? Ataukah kita tetap terjebak pada egoisme dan selfishness seperti yang ditunjukkan oleh orang tertentu yang sering masih berspekulasi, menjadi rakus dan mementingkan diri sendiri? Mampukah kita mengubah situasi penyebaran virus yang mematikan ini menjadi
penyebaran kasih, penyebaran harapan hidup dan kepedulian dengan sesama. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, sekali lagi perkataan Maria, "Aku telah melihat Tuhan," dan bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya, adalah juga keyakinan dan pernyataan bahwa Tuhan sendirilah yang mengatakan, Tuhan sendirilah yang menyatakan dan menunjukkan kuasa-Nya. Kita adalah dan hanyalah alat kesaksian yang Tuhan pakai. Kesadaran akan peran Tuhan akan menepiskan segala kesombongan dan pengandalan diri, bahwa hanya oleh kehadiran, belas kasih, dan pertolongannya lah kita ada sebagaimana adanya saat ini. Pengandalan kita semata hanyalah pada Tuhan yang memampukan kita melakukan apapun seturut dengan kehendak-Nya. Bagi Tuhanlah kiranya hormat dan kemuliaan. Kristus telah bangkit. Berdirilah teguh dan giat melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuji Tuhan karena Engkau telah membangkitkan Kristus dari kematian, mengalahkan maut dan sengatnya, untuk menebus kami dan membawa kami kepada kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau yang meneguhkan firman-Mu bagi kami, dan agar kami boleh hidup dan berjalan dalam terang kebangkitan Kristus, memancarkan sinar kebangkitan-Mu bagi sekitar kami. Berkatilah kami semua Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan-Mu yang akan mengalahkan juga segala sakit penyakit, bahkan maut dan kematian dalam pergumulan dunia saat ini. Kami ingin tetap berdoa bagi mereka yang bekerja di front line, yang mendedikasikan hidupnya bagi kemanusiaan. Berkati, berikan semangat, topang mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan pribadi maupun keluarga, dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi yang berubah, di mana setiap orang harus mengubah kebiasaan hidup, beradaptasi dalam keadaan sulit ini. Tetapi biarlah kuasa kebangkitan-Mu akan mengingatkan kami selalu, kami pun yakin akan dimenangkan dari seluruh pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami memohon kepadamu. Amin.